Ada perbedaan. Izin yang mulia. Berarti berbeda, nggak apa-apa. Izin yang mulia. Mohon jika itu pendapat ahli agar dalam persidangan ini tidak ada framing, harus dari ahli yang dihadirkan. Bisa jadi apa yang dikonfirmasi Saya ketika ingin dihadirkan mengetahui beda. pendapat dari Prof. Aceh. Karena- Kalau ada pendapat yang berbeda. Karena itu pendapat yang berbeda harus dihadirkan kalau memang ada. Kalau tidak, jangan. Karena kita fakta persidangan, bukan beropini dan memframing sebuah Bahkan yang kemarin persidangan. ahli kami dari Cukup, agama diskusinya juga cukup, ya, dibandingkan perdebatannya dengan cukup. ahli lain yang tidak hadir Oke. di sini. Iya, sudah kita sampaikan. Iya. Oke, sudah. Sudah, cukup. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada sesi dalam persidangan Sugi Nurdam Bambang Trimulyono dengan saksi ahli dari linguis forensik. Ini betul-betul berlangsung cukup alot. Debat sengit antara saksi ahli dengan jaksa penuntut umum ini yang sesekali itu diselah oleh para kuasa hukum terkait dengan makna keonaran. Ini menjadi titik fokus perdebatannya yang kemudian membuat suasana persidangan betul-betul berlangsung agak menegangkan. Ketika jaksa kemudian mengambil sebuah perbanding tentang makna keonaran yang disampaikan oleh seorang pakar ilmuwan UI bahwa keonaran itu bukan hanya hal yang nampak secara fisik karena ada keributan fisik, tetapi juga bisa secara psikis. Sementara Prof. Aceh itu memberikan penggambaran bahwa keonaran itu lebih pada sebuah benda. Jadi ada keributan yang nampak secara fisik. Nah, di situ kemudian disanggah oleh para jaksa penuntut umum ini yang kemudian diprotes keras oleh para kuasa hukum. Yang kemudian hakim juga berkali-kali harus kemudian memberikan peringatan kepada pengacara maupun jaksa bahwa ini bukan perdebatan, ini persidangan. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana suasana persidangan yang berlangsung cukup memanas ini. Jadi ini saya bacakan ini pendapat ya Prof ya. Jadi dari kita kan saling sharing pendapat ya. Keonaran yang timbul dalam masyarakat tidak hanya dapat ditandai dengan perbuatan masyarakat secara fisik seperti kekerasan terhadap barang atau orang dan perbuatan fisik lain, melainkan juga perbuatan masyarakat secara non fisik seperti di media sosial. Ini pendapat dari dosen Fakultas Hukum UI. Siapa atas nama siapa? Namanya Ganjar Lasmana Bonaprapta. Yang ditanyakan ke ahli apa yang ditanyakan? Pendapat ahli. Pendapat ahli, jadi kalau tadi Prof. Aceh bilang tidak berbeda, bisa hanya konvensional, berarti ahli berbeda ternyata pendapatnya. Ini juga ada, bisa ke media massa. Jadi ada perbedaan. Izin yang mulia. Berarti berbeda, nggak apa-apa. Izin yang mulia. Mohon jika itu pendapat ahli agar dalam persidangan ini tidak ada framing, harus dari ahli yang dihadirkan. Bisa jadi apa yang dikonfirmasi ketika Saya ingin dihadirkan mengetahui beda. pendapat dari Prof. Aceh. Karena- Kalau ada pendapat yang berbeda. Karena itu pendapat yang berbeda harus dihadirkan kalau memang ada. Kalau tidak, jangan. Karena kita fakta persidangan, bukan beropini dan memframing sebuah Bahkan yang kemarin persidangan. ahli kami dari ahli cukup, agama diskusinya juga cukup, dibandingkan perdebatannya dengan cukup. ahli lain yang tidak hadir di sini. Dihadirkan saja yang mulia, kami siap. Kami kemarin yang ahli agama disanggah dengan ahli lain yang tidak ada hadir. Saudara tidak mengklarifikasi itu ya berarti saudara menerima, kami tidak menerima sekarang. Bagaimana pendapat Sudah, saya rasa cukup. Prof. Aceh? Saya tanya ke Prof. Cukup, Aceh. saya rasa cukup. Intinya gini aja. Ahli tadi tidak sependapat dengan apa yang saudara sampaikan, gitu aja. Ahli tadi kan tidak sependapat berarti, Pak saudara ahli, saudara ahli tadi tidak sependapat dengan Bu Jaksa tadi mengenai itu, berbeda boleh, ahli kan hanya, udah cukup, intinya tidak, intinya. Biasanya lebih kuat. Saya tunjukkan buktinya, Saya googling, browsing, penggunaan kata onar dan geok. Karena
di mana dan sebagainya. Di ruang virtual nggak ada yang pakai. Sementara yang nambah bahasa itu, ya, itu kan kelaziman, konvensi, gitu ya. Jadi silakan saja berteori, apalagi sudut pandangnya beda. Dia ahli pidana, saya beda, secara cukup ahli, ya jelas pasti berbeda pendapat ahli pidana dengan ahli besar. Cukup. Apalagi, apalagi, iya sudah kita sampaikan, iya. Sudah, cukup Pak Jaksa, cukup sekali lagi cukup ini sidang, bukan perdebatan. Iya, makanya, tolong penasihat hukum juga tolong anulah, tolong kesabarannya tolong. Ini persidangan, sebenarnya harusnya sudah selesai dari tadi, makanya. Saya rasa cukup dari penuntut umum masih ada cukup? Iya, sebenarnya masih ada majelis hakim. Saya mencatat pernyataan dari penasihat hukum bahwa kalau memang ada yang tidak terima boleh disela. Ya. Boleh keberatan, nanti kita catat di mana keberatannya, ya. Boleh disela ya Pak ya? Boleh. Siap. Iya, sudah. Ya, itulah situasi dan ya persidangan yang memang cukup menegangkan. Para kuasa hukum ini ya namanya saja, kemudian pembela ya pasti akan melakukan pembelaan dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk kemudian membela dia punya klien. Dan ketika perdebatan ini antara jaksa dengan ahli Prof Aceh ini seputar makna keonaran, nah di sini betul-betul terjadi sebuah situasi yang mengundang sebuah pemahaman yang ini cukup sengit, karena apa yang disampaikan oleh Prof Aceh juga itu dicoba disandingkan oleh jaksa penuntut umum dengan mengutip sebuah pendapat dari seorang ilmuwan juga, yang kemudian itu agak berbeda, karena keonaran menurut pendapat yang dikutip oleh jaksa ini adalah bahwa itu bukan hanya fisik saja, tapi itu juga bisa psikis. Nah, sementara Prof Aceh ini lebih pada hal yang sifatnya material atau benda atau keributan fisik, yaitu yang disebut sebagai keonaran. Nah, ini yang kemudian tidak diterima oleh kuasa hukum Ahmad Kosinuddin pun kemudian memprotes bahwa kalau memang ada pendapat berbeda, silakan dihadirkan di persidangan, karena menurutnya jangan hanya membangun framing opini. Tetapi kemudian dibantah oleh jaksa bahwa kemarin ketika jaksa menghadirkan ahli agama, itu pendapatnya juga disandingkan dengan pendapat lain, bahwa kuasa hukum juga mengambil pendapat orang lain, sehingga jaksa mengembalikan bahwa sama yang kita lakukan. Tetapi ini tidak diterima oleh Ahmad Kosinuddin, sehingga nampaklah bahwa sebenarnya Ahmad Kosinuddin pernah melakukan hal yang dilakukan oleh jaksa, tetapi Ahmad Kosinuddin ini tidak mau menerima. Nah, ini kan kalau kita lihat juga agak egois apa yang ditampilkan oleh Ahmad Kosinuddin, karena dia juga pernah melakukan hal yang serupa pada persidangan-persidangan sebelumnya. Saksi agama dihadirkan oleh JPU, pendapatnya juga dibandingkan dengan pendapat orang lain ahli yang tidak hadir dalam persidangan. Itulah yang namanya saja kuasa hukum, yang pengacara pasti akan melakukan pembelaan, akan melakukan sejumlah rasionalisasi bagaimana dia membela kliennya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Prof Aceh tadi terkait dengan keonaran, ternyata ada juga pandangan lain, ada juga pendapat lain yang itu berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Prof Aceh terkait dengan keonaran. Dan tentu ini adalah hal yang hal biasa terjadi perbedaan, hanya saja karena kuasa hukum ini seolah tak mau menerima perbedaan itu dan maunya hanya menegaskan bahwa keonaran itu
ada pada ya hal fisik. Ya, ketika ada keributan ya, ada betul-betul benturan-benturan ya. Karena sejauh ini menurutnya tidak ada keributan di luar sana yang berbau fisik. Nah, itu yang mereka mau pertahankan. Kita berharap ini adalah sebuah fakta persidangan lagi-lagi yang tentunya hakim akan menjadikan ini sebagai sebuah ya fakta yang akan menjadi dasar dia dalam membangun keyakinannya untuk memberikan putusan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.